Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana Musa dengan NIM Q1A118029, kelas IPP 2018A, Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Langsung saja, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi, yaitu dengan tema pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan atau patogen, itu penyebab penyakit. Langsung saja, produk fermentasi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai produk fermentasi nata de coco. Nata de coco merupakan produk yang berupa lapisan putih, kenyal, dan padat sebagai hasil penuaian fermentasi air kelapa oleh mikroba. Nata de coco merupakan makanan berserat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai tingkatan usia. Nata berperan pada proses pencernaan, yakni berperan dalam pengolahan makanan di usus halus, serta penyerapan air di usus besar, menurut Pambayun tahun 2002. Produksi nata de coco juga sudah banyak dipraktekkan di masyarakat sebagai usaha kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan nata de coco. Yang pertama itu ada air kelapa. Manfaat dari air kelapa itu sendiri itu baik digunakan dalam pembuatan nata karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangbiakan, dan aktivitas bibit nata berupa Acetobacter pseudomonas. Kemudian yang kedua yaitu Acetobacter pseudomonas. Acetobacter pseudomonas ini merupakan jenis bakteri yang berguna dalam pembentukan nata. Kemudian ada asam cuka atau asam asetat. Asam cuka ini berfungsi sebagai pengatur keasaman atau pengaturan pH. Dan yang keempat itu ada urea, yaitu berfungsi sebagai sumber nitrogen untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri. Dan yang selanjutnya itu ada gula. Gula di sini berfungsi sebagai medium pertumbuhan dari mikroba. Selanjutnya yaitu proses metabolisme nata de coco. Proses metabolisme nata de coco ini dimulai dari air kelapa, di mana di dalam air kelapa ini mengandung sukrosa, yang kemudian sukrosa yang di dalam air kelapa ini dihidrolisis oleh enzim sukrase. Enzim sukrase ini sejenis protein yang berfungsi sebagai katalis dalam mengubah sukrosa yang ada pada air kelapa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya melalui proses glikolisis, glukosa dan fruktosa ini diubahlah menjadi asam pirufat. Dan kemudian dalam kondisi yang aerob, asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis ini bereaksi dengan koenzim A dan terbentuklah asetil-CoA. Dan tahap selanjutnya yaitu masuklah ke siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs ini dihasilkanlah ATP. ATP ini adalah energi yang akan dibutuhkan oleh Acetobacter pseudomonas untuk mengeluarkan enzim yang nantinya akan mampu membentuk polisakarida atau selulosa ekstraseluler. Nah, yang itulah yang kita kenal sebagai nata de coco. Kemudian yaitu kandungan gizi pada nata de coco, di mana komponen gizi yang terdapat pada nata de coco ini diantaranya itu ada air sebanyak 98%, lemak 0,2%, kalsium 0,012%, fosfor 0,002%, dan vitamin B3 0,0017%.
menurut Nurheni et al. Tahun 1990. Selain komponen gizi yang ada dalam tabel ini, dalam nata de coco juga itu mengandung kadar serat yang tinggi yang meliputi selulosa, hemiselulosa, lignin, dan serat larut air, sehingga sangat baik untuk pencernaan. Nah, kandungan serat yang tinggi pada nata de coco ini diperoleh dari bibit nata itu sendiri, yaitu Acetobacter psilinum. Acetobacter psilinum akan dapat membentuk serat nata yang ditumbuhkan dalam air kelapa dan sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen. Kemudian karbon dan nitrogen tersebut yaitu sudah melalui proses yang terkontrol. Nah, dalam kondisi demikian, bakteri Acetobacter psilinum tersebut akan menghasilkan enzim yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Kemudian yaitu ada sensorik nata de coco. Nata merupakan suatu bahan makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum yang kaya akan selulosa, bersifat kenyal, transparan, dan rasanya menyerupai kolang-kaling. Nata merupakan selulosa bakteri yang terbentuk sebagai aktivitas bakteri. Nah, yang pertama itu ada warna. Nata de coco pada umumnya memiliki warna putih dan bersih, seperti yang terlihat pada gambar ini. Warna putih yang ada pada nata de coco ini berasal dari Acetobacter psilinum yang merubah gula menjadi selulosa, dan jalinan selulosa inilah yang menghasilkan warna putih pada nata. Rizal et al. Tahun 2013. Selanjutnya yaitu ada aroma. Nata de coco tidak memiliki aroma khusus yang menyengat, bahkan cenderung tidak beraroma. Aroma nata de coco pada umumnya adalah segar, menurut Nuraini dan Sari tahun 2016. Nata setelah pemanenan sebenarnya itu memiliki aroma yang sedikit asam, tetapi setelah dilakukan perendaman dengan air tawar dan sudah melalui proses perebusan, maka aroma asamnya itu menghilang. Dan yang ketiga itu ada rasa, di mana nata de coco ini memiliki rasa yang menyerupai kolang-kaling, menurut Nuraini dan Sari tahun 2016. Yang selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur pada nata de coco ini yang baik itu adalah kenyal. Tekstur kenyal pada nata de coco ini berhubungan dengan kadar air dan kerapatan jaringan selulosa atau ketebalan dari nata. Semakin banyak dan rapatnya jaringan selulosa pada nata, maka kemampuan untuk mengikat air menjadi berkurang, sehingga tekstur nata akan semakin kenyal, menurut Iriandi et al. Tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu mikroba pembusuk dan patogen pada nata de coco. Nata de coco ini merupakan salah satu bahan pangan yang rentan terhadap kontaminasi mikroba. Hal tersebut dikarenakan nata de coco selain mengandung kadar air yang tinggi, juga mengandung unsur-unsur kimia dasar sebagai sumber energi untuk pertumbuhan sel mikroba. Nah, selain itu, faktor lain yang juga dapat menyebabkan nata de coco terkontaminasi yaitu dari kondisi lingkungannya, proses penanganannya, distribusi, pemasaran, dan penyimpanannya, seperti suhu, kelembapan, dan aktivitas air atau water activity dan radiasi. Nah, selain hal-hal yang saya sebutkan itu, dalam proses produksi nata de coco dalam kemasan,
apabila proses termalnya itu tidak dilakukan dengan benar, maka mikroba patogen dan pembusuk yang berpotensi tumbuh selama penyimpanan, sehingga produk tidak aman dikonsumsi dan daya simpannya pun lebih singkat. Nata de coco dalam kemasan dapat dikategorikan sebagai pangan berasan rendah, yaitu dan dalam prosesnya pembuatannya itu ditambahkan dengan asam, yaitu asam cuka atau asam asetat, sehingga pH produk akhirnya itu berkisar 3,3 sampai 3,9. Sehingga proses termal yang tepat dilakukan pada nata de coco yang dalam kemasan ini yaitu pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses termal yang dilakukan itu telah menjamin mikroba pembusuk dan patogen yang berpotensi tumbuh dalam produk nata de coco itu non-aktif atau mati, seperti mikroba pembentuk spora, yaitu Bacillus coagulans, Bacillus polymixa, Bacillus macerans, dan bakteri anaerobik butirat, seperti Clostridium butyrrhizum dan Clostridium pasteur-ianum. Nah, bakteri lain yang mungkin tumbuh adalah Alisiclobacillus acidoterrestris, yang merupakan bakteri penghasil spora yang dapat menyebabkan pembusukan pada produk jus buah-buahan. Menurut Terrano et al. Tahun 2005 dan Bevilacqua et al. Tahun 2008. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi fermentasi nata de coco ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya di sini masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.